Di balik riuh gelombang Sungai Musi yang mengalir tenang hari ini, tersembunyi kisah sebuah kerajaan agung yang pernah menguasai jalur maritim dunia. Sriwijaya, sebuah imperium perdagangan dan pusat ajaran Buddha yang pada masa puncaknya membentang dari pesisir Sumatera hingga semenanjung Melayu, bahkan mencapai selatan Thailand dan sebagian Kalimantan. Namun seperti bayangan dalam kabut, jejak kejayaannya kini samar, meninggalkan satu pertanyaan besar. Di mana benteng terakhir Sriwijaya? Apakah ia pernah berdiri megah seperti tembok kota Majapahit? Ataukah memang tak pernah dibangun dari batu dan bata, melainkan dari kekuasaan dan pengaruh yang tersebar? Atau lebih jauh lagi, sudahkah kita keliru dalam membaca peta sejarah selama ini? Nama Sriwijaya pertama kali terukir dalam bisu prasasti. Prasasti kuno berbahasa Melayu kuno, seperti kedukan bukit dan talang tuwo, yang bagaikan suara-suara lirih dari masa lalu, mengisahkan kejayaan yang tak lekang oleh waktu. Sriwijaya bukanlah sekadar kerajaan biasa, melainkan sebuah mandala konfederasi kekuasaan yang merentang luas di lautan, memeluk angin dan ombak sebagai panggung utama kekuasaannya. Di atas Selat Malaka, jalur emas perdagangan dunia yang menghubungkan timur dan barat, Sriwijaya berdiri megah, memegang kendali atas arus barang dan budaya yang mengalir deras. Wilayah pengaruhnya bukan hanya sekadar Palembang yang berdenyut di jantungnya, melainkan juga meliputi Jambi, Riau, Bangka, bahkan semenanjung Melayu yang jauh di sana, memperlihatkan sebuah jaringan kekuasaan yang luas dan dalam. Dalam catatan-catatan Tiongkok yang tertulis rapi, nama Shili Foshi muncul sebagai kerajaan besar yang selama berabad-abad mengirim utusan ke negeri bambu, menandai keberadaannya dalam pusaran sejarah dunia. Namun, keberadaan fisik Sriwijaya seolah terbungkus dalam kabut waktu bagai mimpi yang terlelap dan terlupakan, meninggalkan jejak samar yang menunggu untuk dibangunkan kembali oleh kita yang mengagumi sejarah dan misteri. Dalam lembar-lembar sejarah yang tercatat di negeri Tiongkok dan Arab, Sriwijaya digambarkan sebagai sebuah negeri makmur dengan pelabuhan besar yang sibuk menjadi gerbang dunia. Dalam bisik-bisik catatan itu, nama Zabag atau Sriboja kerap disebut-sebutan yang menggema seperti mantra, menandai ibu kota yang agung dan misterius. Namun, tak satu pun menyatakan dengan pasti, di manakah benteng terakhir yang menyimpan jiwa kerajaan ini? Di mana pula sisa-sisa kemegahan yang pernah berdiri kokoh, menjulang melindungi takhta dan rakyatnya? Para sejarawan pun meraba-raba dalam kegelapan masa lalu, menebak-nebak, mungkinkah benteng itu tersembunyi di Palembang, kota yang kini berdiri di atas lapisan waktu? Atau mungkin di Muaro Jambi, dengan kompleks percandiannya yang terluas di Asia Tenggara, tempat batu-batu kuno berbisik tentang kejayaan? Ada pula yang percaya Sriwijaya bukanlah sebuah benteng tunggal, melainkan sebuah kerajaan yang mengalir, berpindah mengikuti arus sungai dan jalur perdagangan. Seperti kapal yang menari di atas gelombang, sulit ditangkap dan selalu bergerak. Palembang, kota yang menyimpan jejak-jejak purbakala seperti Bukit Seguntang, Talang Tuwo, dan Karanganyar, bagaikan hening yang menyimpan rahasia zaman dulu. Namun, saat bicara tentang benteng penjaga kokoh sebuah kerajaan jejak yang pasti tak kunjung ditemukan, tak seperti megahnya Candi Prambanan atau Trowulan yang berdiri tegak sebagai saksi sejarah Majapahit. Peninggalan Sriwijaya tersebar bak serpihan mutiara di lautan waktu, tanpa satupun kota besar yang dapat kita sebut sebagai ibu kota yang pasti.
Namun di Muaro Jambi, sebuah kompleks candi luas, menjulang lebih luas. Bahkan dari Angkor Wat yang megah itu. Reruntuhan batu yang tersebar dan sunyi ini membisikkan pertanyaan besar. Mungkinkah disinilah pusat pertahanan terakhir Sriwijaya? Sebuah benteng bukan hanya dari batu dan bata, tapi juga dari kepercayaan, kekuatan, dan misteri yang membentang dalam diam. Pada tahun 1025 Masehi, gelombang besar dari selatan datang menghantam Sriwijaya. Armada Chola dari India, bagaikan badai petir yang melanda tanpa ampun, menyerbu dan menaklukkan ibu kota Sriwijaya dalam serangan kilat yang menggetarkan dunia maritim. Catatan sejarah menjadi samar, dan kerajaan yang dulu megah itu seperti tenggelam dalam bayang-bayang misteri. Sejak saat itu, jejak Sriwijaya perlahan menghilang dalam kabut waktu. Beberapa teori berbisik bahwa Sriwijaya mundur ke pedalaman, membangun pusat kekuatan baru yang tersembunyi dari pandangan dunia. Pertama adalah Palembang, yang didasarkan pada prasasti kuno, serta dugaan sebagai pusat pemerintahan kerajaan. Ada pula yang percaya bahwa benteng terakhirnya bersemayam di daerah hulu Sungai Musi, terlindung di balik rimbunnya hutan lebat Sumatera Selatan, menunggu saatnya kembali ditemukan dan dibangkitkan dari tidur panjangnya. Dalam pencarian benteng terakhir Sriwijaya, ada 3 lokasi utama yang sering menjadi kandidat kuat. Palembang dianggap sebagai jantung politik dan administratif Sriwijaya pada masanya. Selain itu, Muaro Jambi juga kerap disebut sebagai calon lokasi benteng terakhir. Kompleks percandian yang sangat luas dan megah di Muaro Jambi menunjukkan bahwa wilayah ini memiliki peranan penting dalam sejarah Sriwijaya. Ukuran dan skala situs ini menggambarkan sebuah pusat kebudayaan dan keagamaan yang besar, yang mungkin menjadi benteng terakhir kerajaan tersebut. Tidak kalah penting adalah Ligor, yang kini dikenal sebagai Nagon Si Tamarat di Thailand Selatan. Di sini ditemukan bukti pengaruh Sriwijaya yang sangat kuat, menandakan bahwa kerajaan ini tidak hanya berkuasa di wilayah Nusantara, tapi juga menjangkau jauh ke semenanjung Melayu dan sekitarnya. Namun, meskipun ketiga lokasi ini memiliki alasan kuat untuk menjadi benteng terakhir Sriwijaya, hingga kini tidak ditemukan sisa bangunan benteng yang nyata dan kokoh. Hal ini menimbulkan pertanyaan penting. Apakah benteng tersebut telah hancur dan runtuh oleh waktu dan alam? Ataukah benteng terakhir Sriwijaya bukanlah sebuah struktur fisik yang berdiri megah, melainkan sebuah jaringan kekuasaan yang tersebar dan tidak pernah dibangun secara konkret? Mungkin kekuatan Sriwijaya terletak pada pengaruhnya yang luas dan fleksibel, bukan pada tembok batu dan bata yang nyata. Tapi tidak ada bukti bahwa seluruh Sriwijaya hancur total karenanya. Sejarawan hingga kini masih memperdebatkan apa yang sebenarnya menjadi akhir dari Sriwijaya. Apakah kerajaan besar ini hancur karena invasi asing, atau oleh kekuatan alam yang lebih dahsyat? Invasi dari kerajaan Chola India pada 1025 Masehi memang tercatat sebagai serangan besar, serta pemukiman yang terpendam lumpur menjadi petunjuk tidak langsung bahwa kiamat Sriwijaya bisa saja bersifat alamiah, bukan hanya politis. Apakah yang dihancurkan hanyalah pelabuhan utama dan bukan keseluruhan kerajaan? Di sisi lain, muncul teori geologi yang menyebut kemungkinan terjadinya bencana alam besar, banjir, gempa, bahkan letusan gunung yang melumpuhkan pusat-pusat kekuasaan maritim di Sumatera. Ia masih hidup dalam legenda, dalam prasasti, dalam arsitektur yang tertimbun tanah. Catatan-catatan lokal tentang perubahan aliran sungai, hilangnya pelabuhan alami, dan jika bencana itu benar-benar terjadi, maka bukan hanya benteng terakhirnya yang hilang, tapi juga ingatan kolektif tentangnya. Seperti riak sungai yang membawa lumpur, sejarah Sriwijaya tertutup oleh waktu.
tapi bukan berarti hilang. Benteng terakhir mungkin bukan soal lokasi. Ia bisa jadi adalah ingatan kolektif, warisan maritim, dan semangat sebuah bangsa yang pernah menguasai lautan. Pertanyaannya bukan lagi di mana, tapi maukah kita menggali lebih dalam? Inilah Jejak Nusantara, di mana sejarah dan misteri saling bersentuhan. Jika kamu merasa video ini membuka cakrawala baru, klik tombol like, subscribe, dan bagikan ke temanmu. Tulis di komentar, menurutmu, di mana benteng terakhir Sriwijaya berada? Atau, apakah ia memang tak pernah ada? Terima kasih telah menonton. Sampai jumpa di kisah berikutnya, menyusuri jejak lain dari tanah yang penuh rahasia ini. Jejak Nusantara, menyusuri sejarah, menyingkap misteri.